Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulyo. Pada episode kali ini saya akan mengisahkan atau menceritakan kenapa Satrio Piningit itu ada hubungannya dengan Sabto Palon dan Syekh Subakir. Boleh dibilang bahwa Satrio Piningit adalah titisan dari Eyang Sabto Palon sendiri. Ya entah benar atau tidaknya ya monggo nanti dicari di artikel yang lainnya. Kenapa kok bisa sampai detik ini? Memang apa yang juga dijanjikan mereka berdua, yaitu sebenarnya tanah Jawa ini memiliki tatanan adat istiadat yang sudah mendarah daging dan berpatokan kepada Sang Hyang Gusti. Makanya dulu sebelum kita itu setiap mau sholat, itu kalau zaman sekarang kita menyebutnya sholat. Tapi sebelum itu ada, kita menyebutnya itu sembahyang. Dan itu sebenarnya berasal dari adat budaya dahulu. Itu. Namun saat ini yang dibilang era Gen Z, saya nggak tahu apa itu era Gen Z atau apa, atau Gen Z atau apa, atau Gen Z, sekarang sudah menyebutnya sholat. Nah, dalam hal seperti ini kan sebenarnya kalau saya bahas juga ya nanti rame gitu loh. Kalau enggak itu ya inilah yang justru dituntut oleh para leluhur untuk mengembalikan istilahnya itu apa? Adab Jawa asli, Nusantara asli. Bukan adab yang dibawa dari negara lain. Itu makanya Satrio Piningit muncul. Dan pada episode kali ini saya akan menunjukkan apa isi perjanjiannya Eyang Sabto Palon dan Eyang Syekh Subakir. Ini terus terang saya dapat dari artikel yang diunggah di Facebook atau Instagram, Facebook kayaknya itu, dari keturunan Syekh yang saya ceritakan dari Jawa Barat. Itu yang aslinya adalah Cirebon. Nah, itu diposting tahun 2020 oleh seorang Gus, yaitu cicitnya Syekh tersebut. Nah, di situ apa hubungannya? Beliau Gus tersebut tahun 2020 sudah memposting seperti itu. Dan di tahun antara 2021 sampai 2023 beliau mendapat informasi bahwa ada seseorang di sekitar beliau yang satu keluarga itu memiliki kemampuan supranatural. Jadi mulai dari ayah, ibu, dua anak beliau. Dan beliau mengerti, tapi beliau mencari tidak ketemu. Sampai tahun 2025, yaitu baru beberapa minggu kemarin, sedangkan keluarga yang memiliki kemampuan supranatural tersebut sudah beberapa kali mendatangi makomnya, buyutnya Gus tersebut. Tapi Gus tersebut tidak tahu. Nah, barulah Gus itu yang kemarin melaksanakan umroh, 1 hari sebelum melaksanakan umroh diberitahu bahwa keluarga tersebut sudah ditemukan dan hendak
sowan ke makomnya eyang tersebut atau eyang Syekh tersebut. Nah, akhirnya ditemuilah pagi-pagi tersebut. Padahal Gus itu mau umroh itu. Nah, di situ dilihat sama Gus tersebut memang benar. Keluarga itu dari pihak istri, dari ibu adalah dari Mataram, dan dari suami demikian pula juga dari Mataram. Dan ditembus secara lebih detail lagi, ternyata kakek buyutnya keluarga tersebut itu dulu di zaman Mataram kenal baik sama Syekh tersebut. Dan disebutkan pula memang keluarga tersebut sudah dipilih, sudah digariskan. Itu apa yang dijelaskan Gus tersebut. Sebenarnya mengenai hal itu sudah beberapa orang supranatural juga melihat keluarga mereka mengatakan hal yang sama. Ya mungkin saya istilahnya tidak memberikan untuk mengajak Gus atau yang supranatural lain untuk secara komunikasi. Ndak akan, sampai kapanpun ndak akan saya ajak, ndak akan saya adakan untuk wawancara seperti itu. Biarlah itu menjadi rahasia. Dan mengenai apa yang dibilang harta, memang benar. Kemanapun keluarga itu pindah, harta itu akan mengikuti beliau-beliau. Jadi tidak sudah pada tempat beliau itu sudah ada harta karun, enggak. Itu memang sudah digariskan dari dahulu kala. Jadi memang benar adanya bahwa harta itu memang ada. Apakah harta itu? Emas. Banyak lagi macamnya. Bahkan air suci pun ada. Air suci keabadian. Itu. Lalu siapa keluarga mereka? Ya, mohon maaf, saya tidak bisa mengungkap karena belum saatnya. Nanti kita lihat saja di tahun 2027. Itu yang akan terjadi. Namun, saya sedikit menyentil dengan adanya sekarang ya yang terjadi saat ini, demo. Ini kan sudah diprediksi, sudah dilihat. Beliau sudah melihat kok. Makanya di awal video yang lalu, awal mula adalah tahun 2025. Itu. Dan sekarang terbukti nyata. Itu loh. Nyata pemerintah sudah nggak benar. Dalam artian apa? Rakyat dicekik. Bener kan? Nah, nanti kita lihat aja habis ini. Apa benar gitu loh. Cuman ya saya terus terang. Dari tadi pagi itu berpikir, lalu saya sendiri aja yang membawakan channel ini ya, walaupun saya merasa bahwa beliau adalah SP, tapi saya masih berpikir apakah SP itu Gibran wapres kita? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena yang diramalkan atau yang diberitahukan oleh Eyang Jenggolo memang SP itu sekarang itu akan lahir pemimpin yang masih kecil waktu tahun 2019. Nah, namun kita belum bisa membuktikan karena Eyang Jenggolo juga menyebutkan bahwa yang di sini adalah SP ke-7, anaknya ndablek memang, dan ngeyel, artinya itu ngeyelan ndablek lah. Nah, itu loh. Dan sudah dibilang bahwa yang di sini nanti beliau hanya akan mengemban sampai di takaran adipati bila di zaman kerajaan. Jadi bukan sampai presiden. Cuman harta-harta amanah memang itu nanti akan terwujud dari kedua anak mereka. Artinya apa? Kuncinya ada di dua anak mereka. Itu. Kuncinya ada di beliau, orang yang memiliki itu, laki-lakinya, ayahnya yang membawa. Dan udah ada beberapa supranatural mencoba untuk mengambil, untuk membuktikan
nggak mampu, karena barang tersebut masih dalam lindungan para sepuh. Itu masih belum terlihat. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural yang mampu melihat hal-hal tersebut. Nah, dari sini monggo lah ditelaah sendiri-sendiri. Bila nanti tahun 2027 benar, ya channel ini akan tutup. Itu aja. Kemungkinan besar nggak akan diteruskan. Dan bila terjadi monet, ya akan dismonet lagi karena nggak akan up video. Itu intinya. Jadi mungkin cukup sekian pada kali ini. Dan setelah ini saya tampilkan untuk percakapan antara Eyang Sabto Palon dan Eyang Syekh Subakir di jalan itu. Nanti apa yang saya tampilkan boleh semua sahabat semua untuk mencari benar nggak ini percakapannya. Silahkan di media sosial banyak kok itu. Cuman terus terang saya dapat dari seorang keturunan dari seorang syekh yang lumayan terkenal. Bahkan beliau sudah istilahnya bisa dibilang mursyid. Bahkan di makomnya pun ada tulisannya waliullah. Itu yang saya tahu. Dan bila sahabat semua mau tahu, ya nanti ada suatu saat pasti saya kasih untuk makamnya, tapi tidak saya sebutkan namanya, hanya saya berikan gambarnya saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.